Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Saidin sebagai peserta PLDP 3 Akuntansi dan Keuangan Angkatan 21. Saat ini saya menjabat sebagai Asisten Tata Usaha PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Kebun Malabar. Saya akan menyampaikan video asesmen modul fungsional yang terdiri dari 4. Yang pertama, akuntansi dan keuangan. 2, pemasaran. 3, pengawasan dan kepatuhan. 4, perencanaan dan pengembangan. Akuntansi keuangan ialah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Menyajikan informasi bagi stakeholder untuk 1, menaksir prospek aliran kas, 2, aktiva dan kewajiban, 3, prestasi keuangan, 4, sumber perolehan dan penggunaan dana. Output akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 1, laporan posisi keuangan atau neraca, 2, laporan laba atau rugi, 3, laporan arus kas, 4, laporan perubahan ekuitas, 5, catatan atas laporan keuangan. Ada beberapa elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama, aktiva, kedua, hutang, ketiga, ekuitas, 4, investasi oleh pemilik, 5, distribusi kepada pemilik, 6, laba komprehensif, 7, pendapatan, 8, biaya, 9, keuntungan, dan 10, kerugian. Dan yang kedua yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran yaitu memperkenalkan konsep inti pemasaran mulai dari keinginan, kebutuhan, permintaan, penawaran produk, produsen, pelanggan, transaksi, relasi, pasar, pemasaran, dan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepatuhan, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk patuh pada ajaran dan aturan, menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Terdapat 2 perspektif kepatuhan, yaitu yang pertama, kepatuhan kepada hukum yang disebut kepatuhan instrumental. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Yang kedua, kepatuhan normatif. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu konsep perencanaan dan pengembangan bisnis. Perencanaan proses memilih jumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai putusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana, dan siapa yang melakukan. Perencanaan bisnis harus mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki. Kedua, kompleks dan holistik. Ketiga, menyeluruh mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Keempat, perencanaan strategi jangka panjang. Esensi perencanaan yang pertama, proses pengambilan keputusan dengan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang akan diinginkan. 2, respon terhadap masalah atau kondisi masa kini yang belum tahu tidak memuaskan, yang harus dirubah, diperbaiki. Yang ketiga, dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Yang keempat, harus menghasilkan konsep bisnis yang dapat melaksanakan tugas pokok perencanaan. Itulah keempat yang berkaitan dengan satu yang sama yang lainnya di dalam fungsi. Demikian video asesmen model fungsional yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.